Setelah diseret Prakawagimin dengan tubuh berlumuran darah akibat berondongan peluru yang ditembakkan Sersan Giadi. Tubuh Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu diserahkan kepada anggota-anggota Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat adalah organisasi underbunya PKI. Selanjutnya, oleh para Pemuda Rakyat PKI itu, tubuh orang nomor 1 di Angkatan Darat ketika itu dilemparkan ke dalam mobil. Kemudian dibawa pergi ke daerah Lubang Buaya yang jadi basis komplotan gerakan 30 September. Begitulah sepenggal kronologi penculikan Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu yang terjadi pada dini hari 1 Oktober tahun 1965. Maskuri dalam buku, Pierre Tendean, yang disusunnya sendiri sedikit mengulas peristiwa penculikan terhadap Letjen Ahmad Yani pada dini hari 1 Oktober tahun 1965. Menurut Maskuri dalam buku yang disusunnya, pasukan yang bertugas menculik Letjen Ahmad Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan dari Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti sendiri adalah pasukan di bawah Kodam Jaya. Ketika itu yang jadi komandan Brigif 1 Jaya Kodam Jaya adalah Kolonel Abdul Latif, yang merupakan salah satu pentolan utama gerakan 30 September, komplotan yang melakukan penculikan terhadap sejumlah jenderal penting Angkatan Darat pada dini hari 1 Oktober tahun 1965. Pasukan penculik Letjen Ahmad Yani sendiri terdiri dari 1 peleton pasukan Brigif 1 Jaya Kodam Jaya, 1 regu pasukan dari Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno, 1 peleton pasukan dari Yonif 530 para Kodam Brawijaya Jawa Timur, 1 peleton pasukan dari Yonif 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro, 1 regu PGT Auri dan 2 regu sukarelawan dari Pemuda Rakyat PKI. Pasukan yang akan menculik Letjen Ahmad Yani berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 3.00 dini hari dengan kendaraan 2 buah truk dan 2 buah bis dengan kekuatan kira-kira 1,5 kompi. Setelah bergerak dari Lubang Buaya, pasukan penculik tiba di lokasi sasaran yakni rumah Letjen Ahmad Yani di Jalan Lembang, Jakarta. Begitu tiba di rumah Letjen Ahmad Yani di Jalan Lembang, Serda Raswat dengan beberapa anggota Cakrabirawa dan Peltu Mukijan dari Brigif 1 Kodam 5 Jaya masuk ke pekarangan. Regu pengawal sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap pasukan yang datang karena mereka berseragam Cakrabirawa, suatu unit terpercaya selaku pengawal presiden. Tetapi pasukan pendatang itu kemudian ternyata menodong dan melucuti mereka. Sebagian di antara gerombolan itu terus menuju ke rumah dan Sersan Tumiran mengetuk pintu yang kemudian dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga. Mereka masuk dan di dalam rumah bertemu dengan putra Jenderal Yani yang berusia 7 tahun. Kebetulan ia terbangun dan mencari ibunya ke belakang, tetapi tidak bertemu karena Ibu Yani malam itu sedang tirakatan di tempat kediaman resmi Menpangat di Taman Suropati. Karena keesokan harinya tanggal 1 Oktober adalah hari ulang tahunnya, salah seorang di antara gerombolan itu bertanya kepada anak itu, "Bapak ada? Tolong bangunkan Bapak dan katakanlah dipanggil Presiden." Sementara itu Putri Jenderal Yani yang kedua juga bangun tetapi tidak keluar. Yang keluar dari kamarnya ialah putra Jenderal Yani yang berusia 11 tahun. Ia yang kemudian membangunkan ayahnya, dan Jenderal Ahmad Yani pun terbangun, lalu keluar dengan mengenakan piyama. Anggota gerombolan memberi hormat, setelah itu mengatakan bahwa Jenderal Yani dipanggil Presiden. Mendengar itu Jenderal Yani menyatakan hendak mandi dulu dan berpakaian sebentar, yang dijawab oleh salah satu anggota gerombolan penculik dengan kasar, "Tidak usah," kata si gerombolan penculik itu sambil menodongkan senjatanya. Mendengar jawaban dan sikap yang kurang ajar dari prajurit di depannya, Jenderal Yani sangat marah. Orang itu dipukul beliau sehingga terjatuh. Kemudian Jenderal Yani membalikkan diri hendak menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan kamar makan. Pada saat itulah, Serda Raswat memerintahkan Sersan Giadi untuk menembak Jenderal Yani. Letjen Ahmad Yani ditembak dari belakang dengan senjata Thompson. Sebanyak 7 peluru menembus tubuh sang jenderal hingga Menteri Panglima Angkatan Darat itu terjatuh bersimbah darah. Setelah melihat Jenderal Yani jatuh, dengan segera Prakawagimin menyeretnya keluar rumah dengan hanya memegang kaki sang jenderal. Kepala Jenderal Yani pun sampai terbentur-bentur di atas lantai dan tanah selama diseret oleh Prakawagimin. Setelah tiba di luar rumah, tubuh Jenderal Ahmad Yani diserahkan kepada para anggota Pemuda Rakyat PKI yang bersiap di luar rumah.
Sebagian dari anggota-anggota pemuda rakyat PKI ada yang tak pakai sandal alias nyeker. Setelah menerima tubuh Jenderal Yani, pemuda rakyat PKI itu dengan kasar melemparkannya dalam salah satu kendaraan. Selanjutnya, gerombolan penculik itu berangkat menuju lubang buaya dengan membawa tubuh Jenderal Yani. Sementara itu, mengutip artikel yang dimuat di situs Tribun News, Sukitman opsir polisi yang dibawa komplotan penculik gerakan 30 September yang menyatroni rumah Jenderal DI Panjaitan, menuturkan kesaksian dari apa yang ia lihat dan dengar di lubang buaya. Dalam kesaksiannya, Sukitman menuturkan, ketika hari sudah mulai pagi dan samar-samar suasana di sekelilingnya mulai terlihat, dia mengaku dibawa ke sebuah tempat yang tidak dikenalinya. Pada waktu itu, Sukitman mengaku sepintas ia mendengar ucapan seseorang, Yani wis dipateni atau Yani sudah dibunuh. Tidak lama setelah ia dengar ucapan itu, seorang tentara yang menghampiri Sukitman. Sukitman diseretnya ke dalam tenda. Si tentara yang menyeret Sukitman itu lalu melapor kepada atasannya. Pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Sukitman ternyata disangka pengawal Jenderal DI Panjaitan. Ya, ketika itu, Sukitman yang sedang berpatroli dengan sepedanya sempat menyatroni rumah Jenderal Panjaitan ketika didengarnya bunyi serentetan tembakan. Tapi, di sekitar rumah Jenderal Panjaitan, ia dihadang lalu ditodong senjata oleh tentara yang bersiaga di jalan. Senjatanya dirampas, setelah itu tangannya diikat, matanya ditutup dengan kain. Kemudian, Sukitman dibawa komplotan penculik ke lubang buaya bersama dengan tubuh Jenderal Panjaitan. Masih mengutip artikel yang dimuat di Tribun News, dalam suasana masih remang-remang menjelang pagi bersinar, di dalam tenda Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Ketika itu ikatan tangannya sudah dilepas, pun kain yang menutup wajahnya juga sudah dilepas. Dengan mata kepala sendiri, Sukitman melihat beberapa orang dalam kondisi terikat, lalu didudukkan di kursi. Sukitman juga melihat dengan matanya sendiri ada beberapa tubuh yang tergeletak di bawah dengan kondisi berlumuran darah. Setelah itu, Sukitman dibawa keluar tenda dan didorong ke arah teras rumah. Di teras rumah itu, Sukitman melihat ada papan tulis dan bangku-bangku sekolah tertata rapi. Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir! Ganyang Kabir!" Tidak lama setelah itu, ke dalam sebuah sumur dimasukkan tubuh manusia yang dibawa entah dari mana, kemudian langsung disusul oleh berondongan peluru. Istilah itu Kabir maksudnya kapitalis birokrat, kata Sukitman dalam kesaksiannya. Sukitman juga sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Mampir sejenak di tempatnya ditawan. Dia adalah Maijen Siswondo Parman, salah satu jenderal yang diculik dalam keadaan hidup yang mengenakan seragam lengkap. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, dengan todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi, dan diseret dan langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah, tutur Sukitman dalam kesaksiannya. Dengan perasaan takut dan tak karuan, Sukitman menyaksikan para orang yang mengenakan seragam militer lengkap dengan 2 bintang di pundaknya itu diberondong peluru hingga dimasukkan ke dalam sumur. Sukitman juga melihat, setelah itu orang-orang mengangkuti sampah untuk menutupi sumur tempat memasukkan para korbannya. Di atas sumur itu kemudian ditancapkan pohon pisang. Kata Sukitman dalam kesaksiannya, setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat dirinya ditawan. Belakangan Sukitman mengetahui kalau sukarelawan itu adalah pemuda rakyat dan sukarelawati itu adalah gerwani. Namun mereka bersenjata lengkap melebihi ABRI waktu itu, kata Sukitman. Dengan demikian Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Di lubang buaya, Sukitman juga sempat melihat Letkol Untung Syamsuri si komandan gerakan 30 September.